Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi di channel saya. Jadi di kali ini saya akan menceritakan sirah Nabi, yaitu tentang perang Uhud. Oke, langsung saja. Apa sih itu perang Uhud? Perang Uhud adalah pertempuran besar antara Muslim Madinah dan Quraisy Mekah pada tahun 625 Masehi. Awalnya Muslim unggul, tetapi karena kelalaian sebagian pasukan, Quraisy berhasil membalikkan keadaan. Dan meski kalah, perang ini menjadi pelajaran penting dan berharga bagi para kaum muslimin. Oke, gimana kelanjutannya? Check it out. Perang Uhud terjadi pada tahun 3 Hijriah atau 625 Masehi di Gunung Uhud, tepatnya di sebelah utara Madinah. Perang ini merupakan balasan dari kaum Quraisy atas kekalahan mereka pada perang sebelumnya, yaitu perang Badar. Kekalahan di perang Badar membuat kaum Quraisy kehilangan banyak sekali pemimpin penting dan mengalami kerugian yang sangat besar. Karena itu mereka bertekad untuk membalas dendam kepada kaum muslim dan mengembalikan kehormatan mereka. Abu Sufyan, pemimpin Quraisy saat itu, mengumpulkan pasukan besar dan memberangkatkan pasukan ke Madinah untuk menyerang kaum muslim. Lalu untuk jumlah pasukan Quraisy membawa sekitar 3.000 prajurit, termasuk 200 pasukan berkuda dan 700 pasukan bersenjata lengkap. Mereka juga membawa wanita-wanita mereka untuk memberi semangat dan memastikan para prajurit bertarung sampai akhir. Sementara itu, Rasulullah SAW hanya memiliki sekitar 1.000 prajurit dengan sedikit perlengkapan perang dibandingkan Quraisy. Dari jumlah itu, hanya 50 orang pasukan pemanah yang ditempatkan secara khusus di Bukit Uhud untuk menjaga barisan belakang para pasukan kaum muslim. Lalu sebelum perang terdapat pembelotan pasukan, yaitu Abdullah bin Ubay, pemimpin kaum munafik di Madinah, menarik diri bersama 300 pengikutnya meninggalkan kaum muslim dengan hanya 700 pasukan tersisa. Abdullah bin Ubay beralasan bahwa strategi perang dari Rasulullah tidak sesuai dengan keinginannya. Pengkhianatan ini membuat pasukan muslim semakin lemah dan sulit menghadapi pasukan Quraisy yang lebih banyak dan besar pasukannya. Perang Uhud dimulai dengan majunya Tolhah bin Abi Tolhah dengan menunggangi unta, dan tidak ada kaum muslim yang berani menghadapinya karena ia dijuluki sebagai mesin perang yang dimiliki oleh kaum kafir Quraisy. Namun Jubair bin Awam pun menghadapinya dan berhasil membunuhnya dan menyebabkan untanya. Pertempuran pun akhirnya dimulai dan berkecamuk sampai 10 pembawa panji perang dari Bani Abduddar dari kalangan kaum musyrikin mati di perang tersebut. Abu Dujanah dan Hamzah bin Abdul Muthalib pun berperang hingga mampu mengobrak-abrik barisan pasukan kaum musyrikin. Namun Hamzah gugur dalam perang ini dengan dibunuh diam-diam di tengah kegelapan. Lalu adapun kesalahan pasukan pemanah. Ketika melihat pasukan Quraisy mundur, sebagian besar pasukan pemanah di Bukit Uhud meninggalkan posisi mereka untuk ikut mengambil harta rampasan perang. Padahal Rasulullah SAW telah memberi perintah tegas agar mereka tetap di posisinya saat sebelum perang. Apapun yang terjadi, hanya beberapa pemanah yang tetap bertahan, tetapi jumlah mereka tidak cukup untuk menghadapi Khalid bin Walid, komandan pasukan Quraisy yang saat itu belum masuk Islam. Melihat kesempatan ini, Khalid bin Walid dan pasukan berkudanya memutar ke belakang bukit dan menyerang kaum muslimin dari arah yang tidak terduga-duga. Serangan mendadak dari pasukan Khalid bin Walid membuat barisan kaum muslim kacau. Mereka yang sebelumnya hampir menang kini menjadi terdesak. Rasulullah sendiri terkena serangan musuh hingga wajahnya terluka dan giginya patah. Bahkan sempat tersebar kabar bahwa Rasulullah telah gugur, sehingga banyak kaum muslimin yang kehilangan semangatnya. Abu Dujanah dan beberapa sahabat lainnya berusaha melindungi Rasulullah SAW dengan tubuh mereka sendiri. Akhirnya kaum muslimin berusaha mundur dan bertahan di celah-celah bukit untuk menghindari serangan Quraisy. Untuk jumlah korban jiwa dari kaum muslimin berjumlah kurang lebih 70 orang, dan sedangkan dari kaum kafir kurang lebih berjumlah 30 orang.
Lalu hikmah dari perang Uhud yang bisa kita ambil adalah yang pertama, ketaatan adalah kunci kemenangan. Yang kedua adalah jangan tergoda oleh dunia, karena tadi saat perang Uhud dari pasukan pemanah ada yang tergoda oleh dunia, tergoda oleh harta rampasan yang beresiko untuk memutarbalikkan keadaan kaum muslimin. Lalu yang terakhir adalah kesabaran dalam ujian dan kekalahan. Oke, mungkin itu saja sirah singkat dari saya. Terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.